Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, pada malam hari ini saya Gus Banggo Kresi Igdia Gus Wibawa. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, kurang lebih pukul 22:20 waktu Bali. Pada malam hari ini kembali saya menyapa Anda semua melalui channel YouTube saya ini, yang nantinya juga akan saya upload ke channel podcast saya. Pada malam hari ini saya kembali akan membahas sisa dari catatan kecil saya, pemikiran saya, yang pada malam hari ini berkaitan dengan prediksi saya, prediksi pribadi saya berkaitan dengan perhelatan Pilpres 2024 nantinya. Tentunya tema ini merupakan satu tema politik yang lebih banyak disukai oleh bapak-bapak, pemuda, laki-laki, karena secara umum memang lelaki itu umumnya lebih banyak menyukai perkembangan atau isu-isu politik, baik yang berskala lokal maupun nasional. Hal itulah salah satu yang menggelitik saya, dan memang saya memiliki kesukaan atau ketertarikan mengamati hal-hal yang berbau politik. Ini mungkin tidak terlepas dari pekerjaan saya sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya program administrasi negara, program studi administrasi negara. Baiklah, para pemirsa sekalian, para pendengar juga channel podcast. Jadi beberapa tahun ke depan, 2021 berarti kurang lebih 3 tahun ke depan, kita akan melakukan perhelatan Pilpres lagi, Pilpres 2024. Nah, bagaimana pemetaan 3 tahun lagi berkaitan dengan hal tersebut, yang memang belakangan ini, beberapa bulan terakhir ini sudah mulai menggeliat komunikasi politik antar partai politik di level nasional. Nah, berkaitan dengan hal itu, tentunya ada beberapa rujukan berkaitan dengan apa yang akan saya prediksi nantinya beberapa saat ke depan. Jadi tentunya ada beberapa referensi yang harus kita gunakan untuk menakar apa yang mungkin terjadi pada Pilpres 2024 nantinya. Nah, perjalanan sejarah kita, referensi pertama, perjalanan sejarah kita berpolitik sejak awal kemerdekaan sampai dengan hari ini. Jadi awal kemerdekaan, kemudian era Orde Lama, kemudian era Orde Baru, kemudian era Orde Reformasi sekarang. Ini referensi pertama. Jadi pada masa Orde Lama pernah terjadi multipartai, kalau tidak salah di kisaran tahun 1955, diikuti oleh banyak partai pada pemilu tersebut. Namun kondisi terabaikan, terutama sisi pembangunan kita, karena energi kita habis untuk melakukan aktivitas politik, sehingga Bung Karno kalau tidak salah pada tahun 59 mengeluarkan dekret presiden. Nah, ini kemudian menjadi satu catatan penting untuk hari ini, bahwasanya pernah pada era Bung Karno itu terjadi multipartai, energi kita habis untuk melakukan aktivitas politik. Kemudian apa yang ditinggalkan oleh Bung Karno mungkin dicermati oleh juniornya Pak Harto, sehingga pada masa Pak Harto itu hanya ada 2 partai politik, kemudian 1 golongan karya. Pandangan saya pribadi sebenarnya memang secara faktual ada 2 partai politik dan 1 golongan karya pada masa itu. Namun sebenarnya pada masa itu pandangan saya itu di bawah kendali Pak Harto semuanya. Artinya pada masa Bung Karno pernah multipartai, tetapi pada masa Pak Karno
judulnya dua partai dan satu golongan karya, tetapi faktanya sebenarnya satu kendali, sehingga bisa dikatakan satu kekuasaan. Kemudian era reformasi, dibukanya keran demokrasi, kita kembali ke sistem multipartai. Nah, perjalanan sejarah bangsa dari Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang ini, sepertinya partai-partai yang lolos ke parlemen sampai dengan hari ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Apa itu? Meskipun semua partai politik secara nasional itu memiliki platform yang sama, pasti berasaskan Pancasila. Namun, di antara semua partai yang lolos ke parlemen atau ke Senayan, meskipun platform politiknya sama berasaskan Pancasila, tetapi nuansa yang ada di dalamnya itu, ketika kita ingin mengklasifikasikan, kalau tidak salah 9 atau 10 parpol yang lolos itu di Senayan itu bisa dipilah menjadi 3 kutub polarisasi atau 3 kelompok besar. Yang pertama kelompok yang nuansanya itu mengedepankan kerakyatan atau wong cilik atau masyarakat madani atau marhainisme bahasanya, itu dimotori oleh PDIP. Kemudian ada kelompok yang nuansanya berada pada pendulum di tengah-tengah. Kalau kita ibaratkan tiga titik kiri, titik tengah, dan titik kanan. Ini dimotori oleh Golkar, golongan karya, yang sudah bermetamorfosa, pecah menjadi Nasdem, kemudian ada Demokrat, kemudian ada Gerindra. Nah, pada kutub yang satu lagi, jadi ada satu kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kelompok C, meskipun platformnya memang sama, Pancasila, tetapi nuansanya itu agamis. Nah, ini dimotori oleh sebenarnya pada hari ini PKS. Di sana bisa masuk kategori juga P3, PKB, dan PAN. Nah, itu sebenarnya 3 kelompok besar ketika kita ingin mengklasifikasikan partai politik. Itu referensi pertama. Kemudian referensi kedua, kita sulit sekali menghindari, hingga hari ini, kita sangat sulit menghindari praktek politik yang terjadi di tingkat lokal, baik itu perhelatan pilkades, kemudian pilkada, dan pemilihan umum nasional. Kita masih sangat sulit terlepas dari apa yang namanya politik identitas, kemudian politik dinasti, dan yang terakhir adalah politik mahar. Nah, ini menjadi catatan penting, pekerjaan rumah buat kita semua berkaitan dengan masalah-masalah demokrasi di negeri ini, termasuk yang ada kaitannya nantinya dengan pemilihan presiden. Nah, itu yang perlu kita cermati. Nah, kemudian referensi ketiga, bagaimana kita melihat pergerakan-pergerakan para ketua umum partai dimulai beberapa bulan belakangan ini, baik itu yang dilakukan oleh Golkar, kemudian dilakukan oleh PKS terakhir ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sinyal bagaimana apa yang akan dilakukan oleh elit-elit parpol ini sudah mulai menggeliat. Nah, di samping itu, yang perlu kita cermati ketika kita berbicara tentang keputusan atau pengambilan keputusan dalam ranah ini, proses penentuan calon presiden nantinya di tataran elit tadi, sepertinya kita perlu merujuk apa yang disampaikan Fredrickson berkaitan dengan konsepnya tentang jaring-jaring keputusan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya ada tangan-tangan tak kentara. Pandangan saya, dugaan saya, ada tangan-tangan tak kentara di luar sistem politik kita, di luar sistem ketatanegaraan kita, yang kemungkinan besar memegang peran kunci. Bahasa saya itu, kalau meminjam istilah the man behind the gun, ini bukan itu, tetapi the man behind the chair. Jadi ada kekuatan besar, dugaan saya, yang mungkin saja mereka ini sebenarnya sebagai kelompok atau orang-orang yang mengendalikan apa yang akan terjadi permainan politik di negeri kita ini. Dan mungkin saja kelompok ini yang tidak kentara ini
memiliki hubungan juga dengan dunia luar atau luar negeri. Terjadi korelasi atau terjadi relasi antara mereka. Nah, dugaan saya mereka ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki kapital besar di negeri ini. Bisa dikatakan para pemilik modal besar di negeri ini. Sehingga pandangan saya, mungkin saja mereka pun sebenarnya sudah mengkrit atau berequest desain apa yang akan dibuat pada perhelatan Pilpres 2024 ini. Artinya pandangan saya, mereka lah sebenarnya pembuat skenario ini. Jadi apa yang akan dibuat di 2024 itu. Nah, dugaan saya berkaitan dengan referensi 1, referensi 2, dan referensi 3 tadi. Besar kemungkinan para pemilik modal, the man behind the chair ini, tidak ingin pertarungan itu Pilpres 2 pasangan. Karena mungkin mereka sudah memiliki catatan-catatan, mereka memperoleh masukan-masukan dari konsultan-konsultan politik dan ekonomi mereka, bahwasanya meskipun terjadi perhelatan 2 Pilpres sebelumnya itu head to head antara Pak Jokowi dengan Prabowo 2 kali, dan itu memberikan catatan bahwasanya terjadi pembelahan di masyarakat 2 kali pemilihan presiden, sehingga besar kemungkinan yang akan di-request oleh orang-orang yang saya katakan dugaan saya tadi adalah the man behind the chair tadi, minimal mereka akan membuat 3 pasang calon. Tentunya melihat referensi-referensi kejadian-kejadian sebelumnya dan referensi yang saya katakan tadi, referensi pertama, referensi kedua, dan referensi ketiga. Berarti akan ada pasangan yang muncul dari kelompok partai politik yang lebih nuansanya itu kerakyatan atau marhaenisme. Partai apakah itu? Pandangan saya partai itu adalah PDIP dengan Gerindra. Kemungkinan besar 2 partai ini akan berkoalisi di Pilpres 2024. Kemudian kelompok kedua, atau bahasanya yang nuansanya lebih menguatkan nasionalisme di internal partainya, itu nuansa yang lebih dititik beratkan adalah nasionalisme, tagline-nya itu, yaitu mungkin Golkar akan berkoalisi dengan Nasdem. Nah, kalau kita tadi melihat ada kemungkinan pada kelompok pertama tadi, PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra, ini referensi berikutnya adalah hubungan yang dekat antara para ketua umum mereka. Nah, demikian juga dengan partai Golkar dengan Nasdem, yang notabene kita tahu bahwasanya Nasdem itu ketua umumnya Surya Paloh mantan elit Golkar juga, yang keluar dari Golkar dan membuat partai baru. Nah, kemudian pada kelompok ketiga atau kelompok C ini, yang nuansanya lebih agamis, tetapi mereka akan menguat ketika ini dimasuki oleh Demokrat. Meskipun Demokrat tidak agamis, dia condong masuk ke platform yang cenderung nuansanya itu nasionalis. Tetapi karena komunikasi antar elit, karena yang saya ketahui, dugaan saya, karena hubungan antara ketua umum Demokrat itu lebih harmonis, lebih erat dengan partai-partai agamis seperti PKS dengan PKB, condong dia akan bergabung ke sana. Nah, jadi ada 3 kemungkinan pasangan calon presiden di 2024 perkiraan atau dugaan saya, prediksi saya. Lalu pertanyaannya, siapakah calon-calon yang akan diusung oleh ketiga kelompok ini atau ketiga kubu ini? Ya, ini tidak terlepas lagi pandangan saya, elit-elit partai politik boleh saja saling melobi. Tetapi pandangan saya pribadi, dugaan saya, siapa yang akan dipasang itu tentunya sepertinya dugaan saya mesti diamini oleh para pemilik modal, the man behind the chair. Jadi mana calon yang sekiranya menurut mereka itu orang-orang yang tidak kelihatan itu, tokoh-tokoh yang memiliki modal kapital besar itu, yang bisa diajak negosiasi dengan lebih bagus, yang bisa diajak koordinasi lebih bagus, yang bisa menguntungkan kepentingan-kepentingan para pemilik modal yang tidak kelihatan itu. Mereka tidak ada di dalam struktur partai politik, tetapi tangan-tangan mereka ada di dalam partai-partai politik itu. Dugaan saya, pemikiran saya.
Nah, dari sana kita sudah bisa menakar siapa-siapa yang akan diusung. Dan bahkan dugaan saya, siapa yang harus dimenangkan sudah ada dalam catatan-catatan dan sudah mungkin di-request oleh mereka kepada elit-elit nasional kita itu. Dugaan saya, di koalisi, di kelompok pertama atau kubu A, koalisi PDIP dengan Gerindra, kemungkinan besar masih Prabowo akan menjadi calon presiden atau orang lain dan calon wakilnya Puan Maharani. Atau sebaliknya, jika Prabowo tidak muncul berarti Puan Maharani bisa menjadi calon presiden, wakilnya dari Gerindra. Nah, itu pandangan saya. Kemudian dari kelompok B, dari kelompok B atau koalisi Golkar dengan Nasdem nantinya, mungkin akan ada, bisa saja partai lain masuk. Itu kemungkinan besar. Dan sinyal-sinyal dari internal Golkar sudah memastikan bahwa Erlangga akan tampil sebagai calon presiden dari kubu kelompok B ini. Siapa wakilnya? Ini tentunya tadi kita sudah menyinggung tentang politik identitas. Ketua Umum Nasdem berasal dari Sumatera. Kemungkinan besar Nasdem akan mengusung tokoh terbaik yang mereka anggap tokoh terbaik berasal dari Sumatera. Siapa itu? Kemungkinan besar adalah Pak Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Kemudian di kelompok C atau kelompok ketiga yang cenderung bernuansa agamis, yang juga di sana akan bergabung salah satu partai nasionalis yang nuansanya nasional, yaitu Demokrat. Stok yang akan dipasang oleh mereka sebagai calon presiden, salah satunya Anies Baswedan. Itu tentunya akan diusung oleh PKS, sementara Demokrat akan membawa AHY sebagai calon wakil presiden. Bisa saja mungkin Muhaimin tampil sebagai calon presiden, atau mungkin tokoh lain yang diusung oleh partai-partai ini. Tetapi kecenderungannya terlihat Anies akan masuk di sana. Nah, dari sana kita sudah melihat pemetaannya, bahwasanya kita bisa menakar seandainya kita sebagai pemilik modal, salah seorang pemodal di negeri ini, yang mempunyai gurita bisnis di negeri, siapakah yang paling persuasif kepada mereka? Nah, itu yang saya tangkap. Jadi rasanya pandangan saya yang sangat persuasif dan mungkin komunikasinya dianggap lebih mengakomodir kepentingan pemilik modal yang tak kentara itu, bahasa saya the man behind the chair itu, kelompok B atau kelompok kedua, yaitu pasangan Airlangga Tito. Prediksi saya akan seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan prediksi pemilihan presiden pada tahun 2024. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari bisa memberikan manfaat kepada kita semua di seluruh tanah air ini. Kedepannya tentunya harapan kita, apa yang namanya politik identitas, kemudian politik dinasti dan politik mahar itu bisa kita kurangi. Kalau kita nihilkan rasanya sulit sekali, tetapi bisa kita tekan sehingga indeks demokrasi di negeri kita ini bisa bertambah bagus, dan cita-cita kita bersama untuk memajukan Indonesia ini menjadi lebih cepat bisa terwujud. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, saya selaku pribadi mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo.